Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu guru sekalian sudah bersedia datang hadir untuk acara diseminasi mengenai aksi nyata budaya positif. Kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menghadiri di sesi presentasi kali ini. Rada sedikit tegang gitu Bapak Ibu ya. Aduh, mohon maaf nih, agak sedikit nervous saya. Mudah-mudahan tidak seterusnya nih nervousnya.
Jadi saya akan sedikit menjelaskan, saya punya oleh-oleh dari CGP, yaitu mengenai budaya positif Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang sudah mengenal mengenai budaya positif Bapak Ibu. Ada ya, pasti sudah mengenal lah mengenai masalah budaya positif. Nah, kita langsung saja kita bahas. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, ini fasilitator saya dan juga pengajar praktik saya yang selama ini membantu sampai sekarang, sampai titik hari ini. Nah, kemudian yang tadi judulnya di depan mengenai budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itu harapannya ya, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa materi nanti yang akan saya sampaikan mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian yang ketujuhnya ada posisi kontrol, kemudian yang kedelapan ada segitiga restitusi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perubahan paradigma belajar, jadi kita harus merubah paradigma belajar kita. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan peserta didik ini memiliki profil pelajar Pancasila yang seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya di sini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga ada bernalar kritis. Kemudian juga ada berkebinekaan global, bergotong royong. Kemudian juga ada mandiri dan juga kreatif. Itu untuk profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ya. Teori psikologi modern itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tadinya realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita rubah menjadi teori kontrol Bapak Ibu sekalian. Seperti yang ada di sini. Realitas kebutuhan kita berbeda, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini semua adalah stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, sekarang kita akan masuk ke disiplin positif Bapak Ibu sekalian. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan mengelola perilaku siswa yang berfokus pada pengembangan hubungan yang saling menghormati dan membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan serta pembelajaran. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah, nanti reward ini kita akan bahas. Reward ini bagus atau tidak untuk perkembangan anak kita ya. Ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nanti di poin berikutnya juga nanti akan saya tampilkan ya. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Jadi dari dalam diri sendiri. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Ini ada, kita akan masuk ke nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang.
nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semuanya memiliki tujuan yang mulia. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan ini pasti ada perbedaan-perbedaan, perkembangan-perkembangan dari setiap zamannya ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikannya. Ini yang tadi yang ditampilkan di awal. Ini yang diharapkan peserta didik kita itu bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Dan di dalamnya sudah tentu saja tadi saya paparkan ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa bagian yang dari organisasi yang lainnya. Di sini ada dari Ibo Primary Years Program atau PYP. Di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang dari life skill, dapat dipercaya, lurus hati. Kemudian ada juga merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kemudian di sini saya akan menyambung lagi. Jadi materi ini dari satu ke satunya itu saling berhubungan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang motivasi perilaku manusia. Jadi diharapkan kita ini akan menuju ke motivasi ke dalam diri sendiri, bukan berasal dari eksternal gitu. Nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3, ada hukuman, penghargaan, dan ada restitusi gitu Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman itu untuk menghindari dari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi itu untuk menghindari. Motivasi ini adalah motivasi dari luar. Nah, kemudian juga di sini ada penghargaan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, ini yang kita sepakati, jangan sampai peserta didik itu mengharapkan segala sesuatunya itu ada imbalan. Misalnya mengerjakan soal dapat imbalan nilai, misalnya mengerjakan sesuatu hal dapat imbalan, itu harus dikurangi dan itu dirasa tidak baik dan akan mempengaruhi mental peserta didik itu. Nah, yang diharapkan itu yang mana ya? Yang diharapkan ini yang ini, yang restitusi. Untuk menghargai diri sendiri, maka saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini yang berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik, tujuan, disiplin, positif. Jadi yang diharapkan itu adalah yang dari restitusi, dari dalam diri sendiri gitu ya. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin saya boleh bertanya Bapak Ibu sekalian, ada di posisi yang mana kita saat ini? Ada yang di konsekuensi, ada yang di restitusi. Kalau saya pribadi adanya di sini di hukuman. Jadi dari dulu saya selalu mengevaluasi diri, kenapa saya itu berada di memposisikan diri ini selalu ada di hukuman. Karena memang hukuman ini yang paling termudah gitu. Responnya ketika anak salah, kamu sini, lari 5 keliling. Kamu nggak baju nggak dimasukin, push up 5 kali gitu. Itu yang paling termudah. Nah, padahal itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Mungkin di zaman dulu itu masih berlaku di kita. Kalau di zaman sekarang nggak bisa. Bahkan sekarang ini bukan di Gen Z lagi. Kalau Pak Wage bilang sekarang ini sudah ada di Gen apa Pak Wage? Di Gen apa sekarang itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah berada di level yang lebih atas lagi gitu ya. Nah, untuk hukuman ini seperti yang ditampilkan di depan, tidak terencana secara tiba-tiba gitu. Kalau untuk hukuman bersifat satu arah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi gitu kan, apa bentuk hukuman dan lain sebagainya, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya yang terjadi ini suka yang ada di sini nih, fisik atau psikis. Nah, itu yang harus kita hindari. Maka saya akan selalu bilang, bahkan untuk memotivasi diri saya sendiri, saya harus tetap mengajar atau saya berhenti mengajar ketika menerapkan posisi hukuman. Karena apa? Karena posisi hukuman untuk di zaman sekarang itu nggak bisa dilakukan gitu. Pilihannya di penjara atau tetap mengajar gitu kan. Karena memang
sekarang era sosmed, kemudian juga bahasa-bahasa bullying dan lain sebagainya, itu kita bisa dilaporkan sampai ke ranah polisi gitu ya. Kalau kita terus-terusan memakai posisi hukuman gitu. Nah, ini konsekuensi yang menurut saya agak sedikit levelnya naik satu tingkat dari hukuman. Terencana, disepakati sesuai aturan, bersumber dari dua arah, murid atau apa konsekuensi dari aturan yang dilanggar. Jadi misalnya ketika murid melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Misalnya menumpahkan air minum, seorang anak menumpahkan air minum, maka di posisi konsekuensi, maka konsekuensinya harus apa? Berarti ya harus dibersihkan, dirapihkan lagi, gitu kan. Ketika misalnya bajunya dikeluarkan, maka harus seperti apa? Ya harus dimasukkan gitu. Jadi ini agak rada sedikit mending dari posisi hukuman. Nah, kalau yang restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini nanti akan ada sangkut pautnya dengan segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian dari sini. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi, yang hukuman ini adalah identitas gagal. Jadi sudah tidak boleh dilakukan lagi untuk sekarang gitu. Maka yang agak lebih mendingan konsekuensi yang diharapkan kita bisa menerapkan restitusi. Kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, kemudian korban mendapatkan ketidakadilan, kemudian murid anak-anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi anak itu bisa disiplin bukan karena dari dalam diri sendiri, tapi karena takut melihat seseorang, takut dengan saya misalnya, takut dengan kesiswaan misalnya. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, kemudian murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini bisa dipergunakannya dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau di posisi restitusi, fokus pada pemecahan masalah. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang tadi saya maksud ketika kita menerapkan posisi hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Restitusi awalnya nanti bisa dikaitkan ke sini, Bapak Ibu sekalian, ke keyakinan kelas. Proses untuk penerapan langkah 1, langkah 2, itu bisa diterapkan ke sini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Itu dari keyakinan kelas. Kalau perbedaannya dengan peraturan itu lebih cenderung ke satu arah. Kalau keyakinan kelas itu menyepakati bersama, jadi kesepakatan bersama kalau di keyakinan kelas. Pasti ini akan terjadi kontradiktif dengan diri sendiri, seperti saya lah contohnya. Saya kadang-kadang susah menerimanya karena sudah terbiasa dengan posisi sebagai penghukum gitu, Bapak Ibu sekalian. Ketika anak nggak dikerasin, udah nggak bakal ada perubahan. Jadi mindsetnya saya seperti itu gitu. Tapi kalau kita berada di posisi mindset yang seperti itu, mau kapan kita berubah gitu? Maka ketika setelah banyak belajar gitu ya, mulai mencoba untuk memperbaiki diri, apa yang bisa diperbaiki gitu, saya mencoba untuk merubahnya. Nah, ini
panduan pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah menggali peraturan-peraturan. Yang pertama itu menggali peraturan-peraturan. Apa misalnya peraturan-peraturan di kelas? Misalnya tidak boleh berisik, tidak boleh mencoret-coret tembok, kemudian lain hal sebagainya. Kemudian di sini ada mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Kemudian ada menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Kemudian di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Kemudian ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini contohnya Bapak Ibu. Menggali peraturan-peraturan. Nomor 1, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan berisik gitu. Jangan terlambat, jangan coret-coret, harus pakai seragam yang rapi, jangan mencontek gitu. Jangan makan di kelas, kemudian jangan main-main, jangan membuli, jangan mendengarkan musik. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, ini bisa dikembangkan nanti di dalam kelas masing-masing. Nah, kemudian di sini mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi dari tadi dirubah kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif, digabungkan. Mana peraturan-peraturan yang memang bisa digabungkan. Contoh di sini, menjaga kebersihan itu hampir sama mencoret-coret dengan membuang sampah, itu bisa digabungkan menjadi menjaga kebersihan. Kemudian ada disiplin waktu, menjaga sarana prasarana sekolah, mengenakan pakaian dengan rapih, ciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman, saling menghargai dan saling menghormati. Nah, ini ketika sudah dirubah ke kalimat positif Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ini peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan dan keyakinan. Nah, yang tadi misalnya sudah disusun ke kalimat positif, kemudian dicarikan kalimat-kalimat kebajikannya. Contoh seperti di sini. Tadi bisa dirubah menjadi kedisiplin, misalnya tepat waktu bisa dirubah menjadi kedisiplin. Kemudian tidak boleh berisik atau misalnya gaduh di dalam kelas, bisa saling menghargai dan menghormati begitu. Kemudian yang seterusnya gitu. Nah, ini tabel T. Pendalaman keyakinan kelas seperti atau tidak seperti Bapak Ibu sekalian. Tampak seperti itu membuang sampah pada tempatnya, hadir ke sekolah tepat waktu, saling menyayangi dan saling mencintai, kemudian bersikap sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, menjaga sarana prasarana, bertanggung jawab terhadap perilaku diri sendiri, itu yang tampak sepertinya. Nah, yang tidak tampak seperti adalah membuang sampah sembarangan gitu, datang terlambat ke sekolah, mengolok-olok nama orang tua gitu ya, berbohong, mencoret-coret dan lain sebagainya. Ini untuk pendalamannya. Nah, di sini ada tabel ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa membuat terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau terdengar itu seperti contohnya, teman-teman hari ini ayo kita piket, atau kalau di olahraga, teman-teman ayo kita ganti baju dulu karena kita harus datang tepat waktu gitu. Nah, kalau yang keduanya, kita bersihkan kelas bersama-sama gitu. Itu yang terdengar. Kemudian yang terlihat, saling bekerja sama, saling memotivasi, saling memberi dukungan tujuan bersama gitu. Nah, kemudian ini yang berperilaku. Pembagian tugas piket, saling membantu agar kelas segera bersih, menolong teman, gitu ya. Kemudian bersama-sama menata kelas, gitu. Nah, ini untuk tabel Y-nya, gitu. Nah, kemudian kita masuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya, tugas kamu. Pak Wage, kameranya dilihatin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya, tugas kamu gitu. Jadi di sini guru tugasnya sebagai apa? Itu guru tugasnya sebagai pengajar, mendidik, menuntun, membimbing gitu ya, mengarahkan, mengevaluasi, memberikan contoh yang baik gitu. Nah, sekarang murid tugasnya apa ya? Kalau murid tugasnya belajar gitu kan, melaksanakan keyakinan yang telah disepakati gitu. Nah, kemudian yang di sebelahnya, guru tugasnya bukan, jadi tugas guru teh bukan menghukum gitu, menghakimi, membuat merasa bersalah gitu, bukan seperti itu gitu.
Nah, kemudian yang di sebelahnya, kalau murid tugasnya bukan bermain, bermalas-malasan gitu ya, melawan, kemudian membangkang. Nah, itu bukan tugasnya murid. Nah, untuk memenuhi itu semua, maka kita harus memperhatikan dulu 5 kebutuhan dasar manusianya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan masuk ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Karena ini harus diperhatikan dulu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sebelum mengajar itu kita harus bisa memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada apa? Bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada penguasaan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, dan kemudian terakhir ada kebebasan. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebayangnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya pada saat sebelum belajar gitu, anak-anak teh pada megangin perut gitu. Ya mau konsen kayak gimana, karena kita mungkin tidak pernah mengingatkan, apakah bertanya misalnya sudah sarapan belum, atau mengingatkan di esok harinya jangan lupa sarapan untuk menjaga kesehatan gitu. Kenapa ya? Itu karena penting gitu. Belajar dengan perut kosong apa akan berjalan dengan baik? Ya nggak bakal bisa. Nah, makanya ini kebutuhan bertahan hidupnya itu harus diperhatikan. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi jangan sampai ada anak, Ima, kamu mah bukan circle saya gitu. Jadi anak ini dikucilkan gitu di kelas itu, tidak diajak untuk berbaur, tidak diajak untuk bersama-sama belajar gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena apa? Karena ini adalah memerlukan kebutuhan kasih sayang atau perhatian gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal ada beberapa macam jenis kayak semacam kemampuan peserta didik itu terbagi menjadi 3, kinestetik, auditory gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi ketika anak-anak bereksperimen, ya tolong dicarekan gitu ya, Bapak Ibu sekalian gitu. Kadang-kadang mungkin anak di rumah gitu, ketika ngacak-ngacak, kemudian bermain di rumah, kadang-kadang kalau lagi kesal diomelin, ya jangan gitu. Karena itu akan mempengaruhi ke peserta didik. Jadi butuh kebebasan, tapi kebebasan mungkin juga yang perlu dikontrol dalam hal dunia pendidikan gitu. Nah, ini kesenangan Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Kabayang tuh misalkan Bapak sareng Ibu nuju ngajar di kelas gitu ya, jalan motor teh baru teh. Nah, mau kayak gimana belajarnya gitu. Setegas-tegasnya saya di kelasnya pastilah ada tertawa gitu, apalagi kalau di olahraga ya, di lapangan berteriak gitu. Kalau di psikologi itu melepaskan segala kepenatan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus anak ini merasa senang dalam proses pembelajaran gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu sekalian. Nah, ini 5 posisi kontrol itu ada di penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Nanti dalam hal ini kita bisa menyimpulkan kita harus ada di posisi yang mana. Nah, di sini seorang penghukum itu bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya fisik saja, bahkan verbal pun juga bisa menyakiti ya dalam proses kontrol penghukum itu. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Jadi ini akan sedikit merusak ya
Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini contohnya, ketika seorang guru berada di posisi penghukum, maka akan kata-katanya itu akan seperti ini, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, kemudian selalu yang terakhir selesai gitu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara kita sendiri sebagai guru gitu. Jadi tidak mau merubah diri gitu. Kalau bahasa Inggrisnya mah ya gimana saya lah gitu, mau orang lah gitu ya. Nah, ini yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Sebetulnya ini halus tapi agak nyelekit gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini teknik posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi gitu. Nah, ini posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, nah ini contohnya nih, kalau yang di posisi teman, ayolah bantu demi Bapak gitu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi dilibatkan, ingat nggak bantuan Bapak selama ini ke kamu kayak gimana gitu. Terus ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan gitu ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya gitu, dalam posisi kontrol yang posisi teman. Nah, ini posisi pemantau Bapak Ibu sekalian. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, kata-katanya seperti ini. Peraturannya apa? Ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa gitu. Nah, sehingga seorang pemantau sangat mengenalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ini posisi pemantau gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini untuk posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, ini yang diharapkan gitu Bapak Ibu sekalian. Kita ini berada di posisi sebagai manajer. Nah, ini kata-kata yang biasanya ada di posisi kontrol manajer. Apa yang akan kita yakini gitu? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya, ini kata-kata pendekatan-pendekatan yang halus ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini gitu. Jadi ini akan disangkut pautkan ke dalam keyakinan kelas gitu, sangkut pautnya dari situ. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi ini caranya untuk menangani beberapa permasalahan. Jadi ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, maka kita akan agak sedikit mudah gitu ya untuk menangani perilaku-perilaku anak-anak didik kita yang memang di luar peraturan-peraturan gitu. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian.
segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Nah, ini skemanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada posisinya itu menstabilkan dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti menenangkan peserta didik gitu. Ketika yang lagi emosi atau yang lagi panik akibat kejadian-kejadian tersebut, itu ditenangkan dulu emosinya, diturunkan dulu gitu. Nah, setelah diturunkan baru kita masuk ke menstabilkan identitas. Ke ini nih, ke validasi tindakan yang salah, baru ditanyakan. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang terjadi gitu ya. Nah, yang terakhir di sini menanyakan keyakinan kelas. Jadi saling berkaitan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari teori 1, 2, 3, 4, 5 itu ini saling berkaitan. Maka diharapkan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memahami ini untuk diri kita bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan mendatang gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, menstabilkan, kemudian validasi, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang menstabilkan. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas saat anak berbuat salah. Artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal ya, untuk menenangkan diri. Nah, kemudian di sini validasi tindakan yang salah. Langkah kedua yang perlu dilakukan yakni memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat salah. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, entah itu baik ataupun buruk. Jadi balik lagi ya, teori kontrolnya ada, keyakinan kelasnya ada, yang itu saling berkaitan. Mungkin nanti dari Bu Leli, dari Bu BK nih bisa sharing juga, karena memang ini metodenya juga banyak ya, sebetulnya tidak hanya ini, apalagi di dalam Save of the Children gitu. Itu nanti kita bisa berbagi di sesi diskusi gitu. Nah, ini yang menanyakan keyakinan. Langkah ketiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai. Kemudian dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan gitu. Itu yang kita harapkan. Kemudian di sini guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membuat mereka untuk fokus pada masa depan idealnya tersebut gitu. Jadi minggu depan mau seperti apa gitu. Ingat nggak keyakinan kelasnya? Mau nggak berubah gitu. Jadi dibawanya ke arah situ. Itu untuk ternyata itu yang segitiga restitusi itu adalah yang terakhir. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin berjawab, ada bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu hal mungkin dalam teori ini kita bisa meminta sharing informasi nih. Kalau di BK itu ada apa Bu Leli? Kalau di sini kan ada segitiga restitusi nih. Kalau dari BK nih seperti apa gitu. Nah, kita sharing boleh ya. Pak Wage, kamera nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Pak Awal. Kalau di BK, jika anak atau peserta didik mengalami satu hambatan atau di BK itu ada beberapa kategori ya, ada masalah, ada hambatan. Jadi tidak semua yang diperlakukan oleh anak itu sebagai masalah gitu. Jadi ada hambatan. Nah, pertama kita ada observasi dulu, mencari tahu kenapa si anak ini berperilaku seperti itu. Apakah ada hambatan di sebelumnya gitu, tergantung misalnya kalau permasalahannya tidak bisa konsentrasi belajar, mengganggu temannya terus, nah itu belum tentu dia memang perilakunya sebagai masalah gitu ya. Bisa jadi karena dia mengalami hambatan, apakah cara belajarnya belum sesuai dengan tipe belajarnya si anak gitu. Jadi kita observasi dulu. Setelah itu nanti ada analisa mapping
penyelesaiannya seperti apa, harus berapa kali pendekatannya, harus berapa kali ketemunya, harus berapa kali gitu diingatkannya, apakah perlu penanganan secara individu atau kelompok atau cukup di kelas, kalau langkah-langkahnya mungkin seperti itu. Oh iya, kalau di BK ada tadi tuh yang pertama tuh apa? Terima kasih. Ya, hatur nuhun Bu Leli. Tadi tuh yang pertama tuh apa ya di BK itu? Bu? Observasi. Jadi yang pertama kalau di BK observasi. Kalau yang kedua itu ada analisa. Jadi ada dua kalau di BK. Kalau tadi di kita itu ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita diharapkan semuanya bisa melakukan itu. Jadi jangan sampai begini. Yang saya alami beberapa tahun ke belakang itu ketika ada sebuah permasalahan di dalam sebuah pembelajaran itu biasanya suka begini Bapak Ibu sekalian. Kamu mah gini lagi, masalah lagi. Temuin tuh Pak Ari kesiswaan gitu. Kamu mah gini terus, temuin tuh Bu Leli BK gitu. Kamu mah tuh temuin aja wali kelas gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini yang diharapkan tidak terus selalu seperti itu gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kita diharapkan bisa menggunakan metode-metode ini. Tadi dari BK ada metodenya seperti itu, kemudian dari saya nih dari CGP ada oleh-oleh metodenya seperti ini gitu loh. Jadi silahkan pakai semua metode ini tergantung kenyamanan Bapak Ibu sekalian gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang pilihannya itu 2, mendekam di penjara atau kita melanjutkan sebagai guru gitu. Karena ya ini zamannya sudah berbeda. Mungkin kalau dulu ya zaman saya itu ditampol atau diberikan pukulan itu sudah sesuatu hal yang wajar gitu loh. Datang ke orang tua bilang sama orang tua bahwa ditampol sama guru gitu. Di rumah tuh ditampol lagi sama orang tua, ditamahin gitu kan. Nah kalau zaman sekarang ya nggak bisa. Nah inilah metodenya gitu lah, rujukannya gitu. Nah kita berharap kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik di masa yang akan mendatang gitu ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian, mangga yang ingin menyampaikan sesuatu hal, mangga Bu Eka. Alhamdulillah. Semangat. Ini mas sharing aja sedikit. Iya, tadi teh yang ada kan budaya positif, terus ada nilai-nilai kebajikan ya. Terus salah satu contohnya teh P5, terus di organisasi lain ada, terus ada life skill gitu ya. Nah kan di sekolah kita juga ada budaya organisasi. Iya. Ada istilah Raisa gitu-gitu ya. Iya, Nah, apakah itu termasuk dari apa yang kita perbincangkan hari ini gitu ya? Iya. Kalaupun iya, seperti apa gitu maksudnya teh? Kenapa dikatakan iya? Misal menurut pandangan Pak Awal gitu ya? Karena kan seperti yang tadi disampaikan gitu ya, itu secara keorganisasian itu kan berbeda-beda ya, tapi memiliki tujuan yang sama, tujuan kebaikan yang sama. Nah. Kenapa dikatakan bisa yang sama? Karena memang di situ mengandung makna-makna dan arti-arti untuk mengarah ke sesuatu hal yang lebih positif gitu Bu. Jadi kalau di kita punya nih Raisa yang tadi kita bicarakan ya untuk di kita. Nah tadi yang saya sampaikan itu kan ada beberapa organisasi gitu Bu. Nah kalau di dunia pendidikannya sendiri yang itu kan dari yayasan ya, kita dari lembaganya. Nah kalau yang ini kan kita dari secara filosofi dunia pendidikannya gitu yang harus kita jalani, itu yang yang disampaikan oleh oleh Ki Hajar Dewantara gitu kan, kemudian turunan-turunannya materi-materinya ke sini. Nah kita diharapkan kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang mengarah ke profil pelajar Pancasila gitu. Jadi hampir ada kedekatan dan kesamaan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari yang lain ada yang ingin Terima kasih Pak. menyambung dari pertanyaannya Bu Eka. Silahkan. Mangga. Bu Fani barangkali itu mau sharing aja. Oh iya, boleh sharing, silahkan. Fasilitator boleh. Iya Pak Awal, tadi kan ada macam-macam jenis guru ya, ada guru yang memberikan hukuman, kemudian yang jadi teman, terus jadi yang membuat siswa merasa bersalah gitu. Terus di yang guru pemberi hukuman itu ada kata-kata yang tuh kan telat terus gitu. Nah saya tuh agak tertampar dengan itu gitu, karena ada salah satu siswa saya memang ketika dia makan ataupun dia masuk kelas, dia tuh memang selalu pasti telat. Atau kan kalau pas makan tuh saya tuh selalu jadi kayak di ranking ya, Bu aku ranking 1.
Nah, dia tuh selalu ke 20 terus gitu. Mau datang ke kelas ke 20, mau makan ke 20, ataupun mau saat bebersih itu pasti urutannya tuh terakhir terus gitu. Nah, nah saya tuh selalu kayak gini, ih telat wae, atau tuh kan ranking 20 lagi gitu. Tapi saya tidak pernah memberikan hukuman ke anaknya, cuman hanya teguran aja gitu, teguran yang telat wae gitu aja gitu. Nah, terima kasih kepada Pak Awal yang telah menyadarkan bahwa ternyata aku teh mungkin tidak boleh kayak gitu lagi gitu. Mungkin entah apa yang anaknya selesaikan sebelum dia datang ke kelas atau sebelum dia makan, mungkin ada kesibukan lain atau ada hal lain yang memang harus dia selesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi hari ini aku ngerasa tersadarkan bahwa ternyata ya nanti ke siswanya tidak akan berbicara seperti itu lagi. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Tidak hanya Bu Fani saja sebetulnya, banyak teman-teman saya juga merasa ya tertampar dengan materi ini gitu, apalagi saya pribadi gitu ya, ketika sekarang saya berada di posisi penghukum itu benar-benar sangat terpukul sekali gitu ya, apalagi dengan posisi yang sekarang gitu, informasi-informasi dengan mudah kita bisa akses, maka saya juga berpikir kalau saya kayak gini terus mungkin kapan saya mau majunya gitu. Nah, mudah-mudahan gitu ke depannya kita bisa terus memperbaiki diri Bapak Ibu sekalian. Ternyata informasi-informasi mengenai dunia pendidikan di luar sana itu begitu luas gitu. Jadi kita jangan hanya cukup merasa saya mah cukup di DG sudah jadi wakil kepala sekolah gitu. Jadi ngapain belajar lagi gitu. Jadi jangan jadi seolah-olah kita itu sudah merasa cukup dan merasa saya sudah berada di posisi ini gitu. Dan ternyata ketika kita bergaul di dunia luar gitu ya, saya masuk ke CGP gitu, ternyata saya ini terasa seperti orang yang paling, mohon maaf bahasanya paling kasar nih, terasa seperti orang yang paling bodoh gitu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ternyata ilmu itu di luar begitu banyak sekali gitu. Kalau kita terus di posisi itu mungkin kita seperti orang primitif gitu Ibu, mungkin ditertawakan oleh dunia luar karena kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik gitu ya. Terima kasih Bu Fani, Bu Eka, Bu Leli. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Oh, mangga, Pak Andri. Mudah-mudahan bisa dijawab semampunya. Kalau tidak, mungkin teman-teman ada yang bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari materinya Pak Awal. Sangat menginspirasi, terus banyak hal-hal positif bagi kita sebagai guru untuk diaplikasikan terhadap siswa. Yang saya akan pertanyakan mungkin termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensikah jika saya misalkan sebagai guru atau wali kelas menceritakan sesuatu gitu ya, permasalahan terhadap satu siswa gitu, bermain menganalogikan orang lain terhadap siswa itu seolah-olah gitu ya, padahal permasalahannya itu ada di anak itu, tapi saya menceritakan permasalahan itu tuh jangan dilakukan ke arah-arah yang pokoknya yang asalnya positif dan negatif menjadi hal-hal yang positif gitu, sampai anak itu sadar bahwa hal yang dilakukan oleh anak itu tidak benar gitu. Anak itu merasa dihukum atau masuk ke konsekuensi jika saya pribadi melakukan hal seperti itu gitu. Baik, terima kasih Pak Andri. Aduh, luar biasa sekali ini pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau menjawab dulu. Biasanya dari BK yang mau. Boleh dari Bu Fani, silakan. Mohon izin Pak Awal, kalau menurut saya mungkin pada saat itu Pak Andri sedang memposisikan diri sebagai teman yang menganggap siswanya sebagai teman. Akhirnya dia memberikan satu contoh kasus gitu ya. Iya, kasus padahal Kasus padahal dia gitu. Jadi mungkin memberikan hukuman atau konsekuensi sih enggak, tapi memposisikan kita tuh sebagai teman bagi si siswanya itu gitu. Ya, benar, ada beberapa kesepakatan dengan saya ya. Jadi posisinya itu sebagai teman.
Jadi tidak menghukum ataupun tidak menghakimi ya. Jadi lebih, tapi kecenderungannya kalau posisi seperti itu nantinya akan ada jawaban-jawaban yang seperti tadi, bapak mah bukan friend lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang kita itu sedikit menurun nih posisi guru dengan teman teh, kadang-kadang marwah seorang guru tuh jadi tidak ada gitu loh Bapak Ibu kalau ada di posisi itu gitu. Kalaupun toh misalnya tadi sebagai penghukum atau sebagai teori-teori yang lainnya, kalau menurut saya yaitu tadi Pak Andi masuknya ke posisi teman yang diharapkan ya kedepannya merubah posisi kontrol itu tidak lagi menjadi seperti itu, karena tidak boleh bukan tidak boleh, diupayakan jangan gitu. Karena nanti pendekatannya itu akan menjadi berbeda. Jadi ketika kita memberikan masukan-masukan ke anak didik teh dianggap nanti sebagai teman gitu Pak. Jadi marwah orang teh sejajar gitu jeung badarudak teh gitu. Ketika diomongin, bapak mah nggak keren lagi gitu misalkan, kan ketika diomongin kalau misalkan kayak gini lah, kita ngobrol kan dalam suatu kelas tuh kan tadi dibicarakan bahwa kapasitas berpikir anak sama kemampuan anak itu berbeda-beda gitu kan. Betul. Saya sebagai guru berarti tidak harus menyamaratakan antara murid A dan murid yang lainnya. Betul. Nah, kita sebagai guru apakah harus memposisikan, menurunkan gaya belajar kita, atau kita harus secara emosional dan karakteristik kita harus juga diturunkan gitu? Karena pola pikir anak umuran SMP, contohnya umur 12 sampai range 15 tahun, itu kan kita pun tidak ingin gitu memaksakan kehendak kita sebagai guru. Apakah kalau kita menurunkan grade kita berpikir gitu, apakah itu membuat jadi tidak ada dihargai murid juga atau gimana? Kalau ke situ bukan masalah tidak dihargai murid kalau dalam pembelajaran. Yeah. Nantinya kan kalau ke proses pembelajaran itu ada metode apa Bu Eka? Yang 3 itu ada konten, proses, dan ada produk. Apa? Ayo disebutnya teh metode pembelajaran apa? Dalam teknik mengajar. Dalam teknik mengajar kan ada 3. Diferensiasi gitu. Jadi Pak Andi awalnya dari situ, dari diferensiasi dulu, menganalisa dulu gitu. Jadi tidak perlu kita menurunkan ego, karena kan memang tadi kebutuhan peserta didiknya itu berbeda-beda ya. Maksudnya, jadi kita harus ego tuh dalam hal kesabaran Pak, cara berpikir gitu maksudnya, bukan dalam hal menurunkan kita jadi idiot misalkan ngajar SLB jadi idiot, enggak maksudnya gitu. Tapi maksudnya dalam hal berbicara mungkin kan. Sekarang kalau misalkan kita beranalogi terhadap anak SMP pun tidak bisa disamaratakan beranalogi gitu maksudnya. Harus disesuaikan dengan jenjang umurnya gitu, betul ya. Karena itu dibahas juga di CGP, jadi harus disesuaikan. Jadi dari usia sekian ke sekian itu harus seperti apa, di SMP itu harus sekian, harus seperti apa gitu, di SMA seperti apa, di perkuliahan seperti apa. Nah, kita merujuknya ke situ Pak Andi. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik usianya itu ada di grade yang mana gitu. Jadi disesuaikan. Mungkin ada tambahan yang lain, silakan Bu Leli, sudah tidak sabar ingin berbicara. Sebenarnya yang dilakukan sama Pak Andri itu tergantung permasalahannya apa dan tergantung anaknya karakternya seperti apa. Jadi kalau di psikologi itu namanya ada teknik proyeksi seperti itu. Jadi ada proses menyadarkan siswa supaya dia sadar bahwa yang dilakukannya itu salah dan mau memperbaiki. Nah, kalau dikasih tahu secara langsung dia nggak mempan, berarti bisa juga gunakan daya imajinasinya dengan teknik seperti tadi. Jadi menceritakan kadang film gitu ya, tokohnya dia kesukaannya apa, ceritakan, tapi berperilaku seperti yang dia lakukan dan dijelaskan akibatnya jadi seperti itu. Nanti di akhir ada refleksi ke anak itu, ditanya lagi gimana menurut kamu enaknya masih melakukan seperti si tokoh itu yang akibatnya begitu, atau gimana ya menurut kamu gitu. Jadi dibiarkan anak yang mengeluarkan pendapatnya sebagai solusi gitu. Terima kasih Pak Awal. Sami-sami itu kan ilmu lagi buat saya, tambahan lagi gitu. Mudah-mudahan Pak Andi tidak puas
biar kita bisa terus sama-sama belajar lagi. Mohon maaf apabila jawaban-jawabannya kurang memuaskan dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Ada yang ingin mengemukakan pendapat lagi? Umpan balik, Bu mau? Bapak Mi, yang lainnya? Oke, mungkin saya rasa sudah. Saya meskipun guru BK masih merasa belum bisa di posisi manajer ini ke anak. Jadi masih di paling mantep teh di teman gitu. Oh, Jadi ada posisi teman itu susah, Pak. iya Iya. gitu. Ada kan di saat-saat tertentu tuh anaknya jadi kecewa ketika ada yang tidak terpenuhi gitu dari kebutuhannya dia. Nah, how to-nya itu gimana ya supaya jadi bisa di posisi guru sebagai manajer teh implementasinya gitu gimana? Saya juga kayaknya perlu detail deh, Pak. Sebenarnya semua orang Menarik juga banget. akan susah untuk mencapai posisi itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bisa belajar dari mana dulu kita bisa melakukannya gitu. Kenapa di sini muncul segitiga restitusi? Awalnya itu dari situ, Bu. Untuk mendapatkan di posisi manajer itu. Karena bagi saya ya, untuk merubah itu semua juga tidak gampang ya. Melalui pendekatan seperti itu tidak gampang. Untuk menjadi seorang di posisi manajer itu tidak gampang. Maka ya itu tadi runtutannya dari beberapa materi ini yang bisa saya sampaikan gitu. Nah, karena saya pribadi pun belum bisa mencapai di posisi itu gitu. Secara detail dan lain sebagainya ya memang susah untuk masuk ke tahapan itu, tapi kita bisa berupaya melalui proses-proses ini gitu untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik gitu, Bu. Kalau dari saya sih seperti itu gitu, karena memang teman-teman saya juga memang untuk merubah diri sendiri untuk mencapai ke posisi yang seperti itu memang agak-agak susah gitu. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Izin bertanya Pak Awal, Mangga. kita kan tidak semua murid itu sama dan bisa dikendalikan ya. Betul. Gitu. Ada beberapa siswa atau murid yang memang udah dikasih tahu hari ini, besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi gitu. Sedangkan kita sebagai seorang guru tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh memberikan judgement gitu. Kalau oh ya si anak teh nakal, oh ya si anak teh begini, hashtag diatur lalala, ya gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk dalam berupaya mengubah perilaku siswa tersebut gitu? Ya. Kayak mungkin tadi pagi ya contohnya gitu, awal sendiri yang menghadapi gitu. Nah, untuk menyadarkan siswa tersebut agar mau berjalan beriringan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah ini tuh gimana sih gitu, biar kita juga kesabarannya tuh semakin luas gitu, anaknya juga sedikit tersadarkan gitu. Oke. Sebetulnya itu yang saya rasakan dari dulu ya, ketika ngajar di kelas susah banget. Tapi ketika saya menjalankan posisi yang di keyakinan kelas, itu setidaknya saya bisa meminimalisir, Bu. Jadi kuncinya itu ada di keyakinan kelas. Karena secara tidak langsung kontrol peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu secara tidak langsung itu akan menjadi tersimpulkan di keyakinan kelas. Contoh saling sikap menghargai, saling sikap menghormati gitu. Nah, ketika saya menerapkan posisi itu di kelas saya, khususnya di olahraga, alhamdulillah, Bu, yang tadinya pakai baju olahraga jadi pakai baju olahraga, yang nggak pernah pakai baju khusus, yang nggak pernah pakai sepatu khusus olahraga, alhamdulillah bawa gitu. Kemudian yang tadinya suka mandi misalnya ke asrama, sekarang mah nggak pernah, Bu. Karena apa? Kuncinya ada di keyakinan kelas. Jadi kita tinggal begini. Tadi netralkan dulu, panggil, kenapa kamu masih seperti ini? Itu tuh memang perlu kesabaran, nggak bisa seperti membalikan telapak tangan semudah itu, nggak bisa. Itu perlu berkali-kali, tapi setidaknya itu bisa diminimalisir gitu. Dan nah, sampai saat ini anak-anak yang saya ajar di kelas 9 itu jadi udah enak gitu, Bu. Jadi ketika datang misalnya ke lapang, sudah pakai baju lengkap gitu ya, bawa botol minum gitu, karena memang itu disepakati sebelumnya gitu. Kalau memang kita tidak memiliki kesepakatan itu, maka kita juga akan susah untuk memperlakukan anak ke depannya itu seperti apa gitu.
Oke, Pak Awal, terima kasih. Tambahan sedikit ya, misal nih, saya sudah punya keyakinan kelas anak-anak. Kebetulan saya juga wali kelas 9A, dan alhamdulillah anak-anak 9A kalau di mata saya sebagai wali kelasnya adalah anak-anak yang baik dan nurut gitu. Tapi kan di mata guru-guru lain teh 9A tuh wow gitu ya. Nah, gimana ya menyamakan kumaha ya biar si anak teh nurut dan mau mendengarkan tuh bukan cuman apa yang saya omongkan aja, tapi ke semua guru gitu, baiknya teh ke semua guru gitu, bukan cuman anak tuh baik nih di pelajaran Pak Awal tuh nurut nih, tapi pas pelajaran aku ganti lagi bajunya teh, beda lagi bajunya teh gitu. Gimana menyadarkan si anak bahwa bukan cuman Pak Awal atau Bu Fani aja nih yang harus dihormati teh, tapi semua guru loh gitu. Iya. Ada yang dari yang lain mungkin yang mau di ini? Itu hampir sama dengan yang tadi saya bahas gitu. Jadi ketika anak mau disiplin itu biasanya takutnya itu sama kesiswaan gitu loh. Ketika penyelesaian masalah itu dengan BK itu hampir sama seperti itu. Kenapa di pelajaran saya dia mau nurut, kemudian di pelajaran yang lain tidak mau nurut? Karena mungkin kalau saya pribadi ada posisi di mana kita ini memposisikan itu tadi, posisi sebagai teman. Ketika anak sudah berada di posisi teman, ada jeung Bu Pani mah bager, orangnya friendly, bisa diajak heureuy, maka itu kita akan susah mengontrol anak, Bapak Ibu sekalian. Maka mereka tidak akan punya rasa segan kepada kita gitu, karena posisinya kita sebagai teman. Maka itu tadi, itu yang harus kita hindari di posisi itu gitu loh. Maka kita harus merubah diri, posisinya memang kita ini ya sebagai guru gitu. Proses penanganan masalahnya itu ya kita bisa coba, tadi ada langkah yang dari BK, kemudian ada dari kita yang ini dari segitiga restitusi, itu bisa diterapkan gitu. Karena kalau kita terus-terusan seperti itu ya maka akan terus-terusan seperti ini gitu. Ya nepi ka iraha ge da anak-anak gak bakalan mau nurut sama kita. Sok ketika ada masalah gitu dalam jangka radius 10 meter gitu, ketika melihat saya langsung kan anak-anak refleks masukin baju gitu. Tapi beda halnya ketemu dengan Bu Pani. Karena apa? Karena memang merasa sebagai teman. Udah mau dikukumah Bu Pani, ditegur getaran beneran gitu ya misalnya gitu. Nah mungkin kedekatan itu yang bisa kita rubah ke depannya agar kita bisa mengontrol kelas kita gitu dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu Fani. Nyugun hapunten pami jawabannya agak kurang memuaskan begitu. Sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya merasa paling tahu, merasa paling pintar gitu ya. Karena sudah ikutan CGPU nyanyahuanan itu jelas masih gitu. Bukan merasa seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya hanya memberikan informasi tambahan saja, meng-share ilmu gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya gitu, umumnya untuk lembaga ini. Kemudian kita berharap di kemudian hari budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kalau nggak ada yang sakit. Sekarang kita baca doa dulu, pimpin sama satu orang, silakan. Oke, jadi hari ini di pertemuan pertama kita akan melakukan pembuatan keyakinan kelas. Ya. Kenapa itu harus dibuat? Kenapa itu harus dilaksanakan? Demi kenyamanan kita menjalani aktivitas sehari-hari nanti ke depannya ya, khususnya di pelajaran ya. Jadi supaya kalian nyaman, terus ya kita akan menyusun kelas. Sebelum itu saya akan absensi terlebih dahulu. Oke. Aruna, Azka, Gazi, Hilmi, kemudian Halif Delvino, kemudian M. Yusuf, Muhammad Fikar, Muhammad. Jadi semuanya komplit ya hari ini. Oke, alhamdulillah ya semuanya bisa hadir. Nah, kita akan menggunakan kelas poin. Jadi Bapak minta kamu masuk dulu ke sini. Oke, kita langsung ya. Ini sudah masuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Nih. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, paham sekarang? Oke. Ini urutannya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita menggali peraturan, mengubah peraturan, menyarikan peraturan, kemudian ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tampak seperti atau tidak seperti kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya, tugas kamu. Ya, oke, kita langsung masuk ke yang berikutnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah ketikan keyakinan kelas apa saja yang akan kita sepakati. Oke. Di sini sudah ada satu orang tidak berkata kasar, datang tepat waktu, memperhatikan guru saat menjelaskan. Nah, terus apa lagi? Membawa botol minum kelas yang rapi, menjaga tata bahasa, tidak berkata kasar, datang tepat waktu. Oke. Kita rubah ke kalimat positif. Oke, yang pertama dari kata-kata situ kita rubah berkata kasar, kita rubah menjadi apa? Saling menghargai dan menghormati. Terus kedua apalagi? Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Ini yang harus kita sepakati ya. Ini yang kalian sudah buat dan yang sudah kalian sampaikan. Nanti ini akan ditempel di GC, di Google Class ya. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita tetap bisa berjalan dengan baik, membuat lingkungan tetap kondusif ya, dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kalian inginkan ya. Nah, ini adalah kata-kata yang peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebijakan keyakinan. Jadi dari yang tadi itu ini ada apa saja? Ada disiplin, saling menghargai dan menghormati, hidup sehat, tanggung jawab, kemudian juga ada kejujuran ya di situ. Nah, kemudian di sini Bapak mau ya, mudah-mudahan dengan apa yang tadi kita susun ya,
keyakinan kelas, kemudian kata-kata kebajikannya seperti apa. Mudah-mudahan itu bisa kita jalankan ya untuk ke depan. Nah, nanti apabila ada sesuatu hal yang memang perlu diubah atau ditambahkan, kita akan. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?